Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Iwan Setiawan dan NIM 2022-11059. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari sistem kontrol puji dengan judulnya itu metode inferensi Mamdani dalam logika puji. Untuk metode inferensi Mamdani itu sendiri adalah salah satu metode dalam sistem logika puji yang digunakan untuk menentukan output dari input puji aplikasi berdasarkan aturan if-then puji. Metode ini dikembangkan oleh Ibrahim Mamdani 1975 dan sangat populer karena mudah dipahami, mendekati cara kerja logika manusia, dan cocok untuk sistem kontrol. Dengan kemampuan untuk menangani input dan output berbasis linguistik, Mamdani sangat cocok untuk sistem kontrol sederhana yang memerlukan interferensi yang mudah dipahami. Apa nama inferensi Mamdani ini? Ada 5. Yang pertama, verifikasi dengan mengubah input grips angka pasti menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan Fuji. Kemudian, penerapan aturan rule evaluation dengan menerapkan aturan Fuji if then. Kemudian yang ketiga, implication untuk menentukan output Fuji berdasarkan hasil evaluasi aturan. Yang keempat itu agregasi dengan menggabungkan semua output Fuji menjadi satu output Fuji gabungan. Dan yang terakhir, defujifikasi mengubah output Fuji menjadi angka Krebs atau tempat. Eh, Contoh kasus Mamdani sederhana seperti mengatur kecepatan kipas berdasarkan suhu ruangan. Suhunya ada dingin, hangat, dan panas. Derajat keanggotaan pada dingin itu nilainya 0,0. Eh, untuk yang derajat keanggotaan hangat, nilainya 0,7. Dan derajat keanggotaan yang panas, nilainya 0,3. Contoh kasusnya yang sederhana ini, dalam mengatur kecepatan kipas berdasarkan suhu ruangan. Dari masukannya itu atau input, suhu dengan suhunya itu derajat Celcius, kemudian verifikasi suhu dengan menghitung derajat, yaitu dari dingin yang nilainya 0,0, hangat yang 0,7, dan panas yang nilainya itu 0,3. Aturan Fuji-nya itu contoh seperti if suhu hangat, then fan speed sedang. Jadi jika suhunya hangat, maka eh, kipasnya itu berjalan kecepatan sedang. Kemudian defujifikasi dan output menghasilkan kendali dari kipasnya. Untuk kurvanya itu, yang pertama dari nilai yang dingin, hangat, panas. Yang dingin itu dari nilai 1, kemudian turun ke hangat, dan naik lagi ke suhu yang panas. Kemudian untuk yang kedua ini, dari nilai 10 naik lagi, atau yang nilainya 10 ini naik dari 0 ke 1, dan turun lagi dari 1 ke 0 pada suhu 40 derajat Celcius. Aturannya itu eh, suhu, if suhu dingin, maka kipas akan lambat. Dan jika suhu den atau maka kipas akan sedang. Dan jika suhu panas, maka kipas akan jalan cepat. Output puji ini digabungkan dan dilakukan verifikasi. Misalnya hasil akhir kipas menghasilkan 65% kecepatan maksimum. Kelebihan dari metode Mamdani ini yaitu mudah dipahami, mirip logika manusia, cocok untuk sistem kontrol, banyak digunakan di industri dan riset. Kelemahannya dari Mamdani, diversifikasi agak kompleks untuk sistem besar, kurang fleksibel untuk sistem dengan output non-linguistik, kurang efisien juga dibanding metode lain seperti Sugeno dalam kasus tertentu. Kapan ini digunakan? Yaitu Mamdani digunakan saat sistem membutuhkan intervensi linguistik, misal ada panas, cepat. Tujuan utamanya kemudahan pemahaman dan transparansi aturan. Outputnya diterjemahkan dalam himpunan puji. Kesimpulan dari materi teori Mamdani ini adalah
Pendekatan logika puji yang banyak digunakan karena menyerupai cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan. Metode ini bekerja melalui 5 tahapan utama, yaitu pujifikasi, evaluasi aturan, implikasi, agregasi, dan depujifikasi. Dengan kemampuan untuk menangani input dan output berbasis linguistik, Mamdani sangat cocok untuk sistem kontrol sederhana yang memerlukan interpretasi yang mudah dipahami. Meskipun kurang efisien untuk sistem yang kompleks, Mamdani tetap menjadi pilihan yang kuat untuk aplikasi yang menekankan pada transparansi dan keterbacaan logika aturan. Terima kasih. Sekian dari pemaparan materi sistem kontrol puji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.